helikopter gitu. Nah, andai-andai, ini namanya andai saja Pak, namanya juga intelijen kan, kita kan bekerja tidak ketahuan dalam dunia senyap dan di luar logika kadang-kadang. Gitu. Ah, betul. Andaikan, uh, andaikan besok-besok itu ternyata, katakanlah Rusia bisa membantu Iran membuktikan bahwa ada keterlibatan Israel ataupun Amerika. Justru yang saya ragukan, apakah Iran berani mengambil risiko untuk perang terbuka dan perang besar-besaran dengan Amerika dan Israel gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan sama saya sampai sekarang, Pak. Kalau orang-orang di media kan hanya mengatakan bahwa akan terjadi perang dunia ketiga, tetapi saya kira Iran dalam kondisi sekarang juga untuk berperang habis-habisan atau berperang atau memulai perang dunia ketiga kelihatannya agak sulit. Gimana pendapat Pak Ponto kira-kira? Bagaimana kita lihat itu para penjahat perang Jerman itu yang lari sampai di mana, dikejar sama Mossad sampai di ujung dunia sampai mana kan dia cari yang genocide itu. Ya, Nggak Adolf bisa lari. Eichmann, Pak, yang di Iya, Argentina. dicari sama dia. Coba. Jadi dari situ kita sudah bisa lihat Mossad ini manusia-manusia dan Mossad itu tidak bisa dikendalikan oleh presiden Israelnya. Dia punya ini sendiri. Iya, terima kasih, Pak. Nanti bertanya lagi. Iya, iya. Ya, Jadi saya sependapat dengan Pak Ponto maupun Pak Paul ya, agak berbeda dengan Pak Tobing kemarin. Nah, sekarang implikasinya begini, Pak Ponto. Andaikan, ya andaikan. Sekarang ini sebenarnya Iran tuh dalam kesulitan juga. Dia nggak bisa membuktikan dengan pasti. ya, Nah, itu yang jadi masalah. Akhirnya kan yang pemberitaan hari ini kan mengatakan bahwa ini adalah akibat embargo. Ya, kalau kita katakanlah akibat embargo, ini kan pengaruh tidak langsung daripada embargo Amerika misalnya terhadap masalah teknis pesawat ataupun helikopter gitu. Nah, andai-andai, ini namanya andai saja Pak, namanya juga intelijen kan, kita kan bekerja tidak ketahuan dalam dunia senyap dan di luar logika kadang-kadang. Gitu. Andaikan, betul. uh, andaikan besok-besok itu ternyata, katakanlah Rusia bisa membantu Iran membuktikan bahwa ada keterlibatan Israel ataupun Amerika. Justru yang saya ragukan, apakah Iran berani mengambil risiko untuk perang terbuka dan perang besar-besaran dengan Amerika dan Israel gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan sama saya sampai sekarang, Pak. Kalau orang-orang di media kan hanya mengatakan bahwa akan terjadi perang dunia ketiga, tetapi saya kira Iran dalam kondisi sekarang juga untuk berperang habis-habisan atau berperang atau memulai perang dunia ketiga kelihatannya agak sulit. Gimana pendapat Pak Ponto kira-kira? Terima Jadi kasih, Pak. Pak, kalau saya melihat orang sekarang itu udah malas perang, Pak. Nggak ada yang mau perang. Jadi yang ada hanya gengsi-gengsian aja. Gengsi ke sana ke sini. Yang penting sudah jalanin, habis itu selesai. Nggak ada. Jadi walaupun ketahuan, walaupun tahu, ya sudah paling, tapi jawabannya pasti akan sama. Walaupun dibilang, oh Israel, Israel akan bilang, enggak, aku nggak bikin kok. Itu sudah pasti. Apapun hasilnya itu. Apapun hasilnya. Tetap dia akan bilang enggak. Nah, ini akan membuat Iran juga mempertimbangkan dua tiga kali. Udah ngapain? Dia akan hitung. Untuk apa kalau aku menyerang kalau menang jadi arang kali jadi abu? Iya, betul, Pak. Kan Itu gak ada dia gunanya. masalahnya. Enggak akan ada orang yang mau menang jadi arang kalau jadi abu. Nggak ada mau. Nggak ada itu. Nah, kalau yang memutuskan itu hanya satu, dua, tiga orang, 10 orang tidak mau, ya yang memutuskan itu yang dihabisin sendiri. Daripada dia menghancurkan yang lain-lain yang banyak, aku nggak yakin semua rakyat Iran mau hancur-hancuran hanya untuk sebuah gengsi. Nggak akan, Pak. Nggak yakin. Itu. Nah, seperti tadi Palestina, seperti di Palestina dengan Israel, two state.
Itu kan dari dulu memang Palestina yang nggak mau dari awal itu. Jangan lupa Hamas itu tidak mau ada Israel di atas itu. Kan itu masalahnya. Kalau kita belok ke Israel ya, yang tidak mau kan Hamas. Awal dulu, ketika pertama sekali kan Israel sudah mau itu pisah dua. Boleh, iya. Tapi yang nggak mau bukan Palestina yang nggak mau. Negara-negara di luar Palestina yang malah berapa 6 negara yang menyerang kan. Jadi kalau sekarang balik ke sana lagi, yang nggak mau itu Hamas. Kan itu. Kalau kita balik ke masalah Palestina sekarang di sana itu. Jadi kalau kita ke Iran sekarang, ya itu. Dan dan saya kan bicara pengalaman pengalaman Israel, sejarah Mossad, pengalaman Mossad. Bagaimana kita lihat itu para penjahat perang Jerman itu yang lari sampai di mana, dikejar sama Mossad sampai di ujung dunia sampai mana kan dia cari yang genocide itu. Iya, Nggak Adolf bisa lari. Eichmann, Pak, yang di Iya, Argentina. dicari sama dia. Coba. Jadi dari situ kita sudah bisa lihat Mossad ini manusia-manusia dan Mossad itu tidak bisa dikendalikan oleh presiden Israelnya. Dia punya ini sendiri, budaya organisasi sendiri, punya kemampuan sendiri. Jadi seketika ini dia akan cari sendiri. Dia jalan sendiri. Itu dia punya ini. Jadi tidak bisa, maka saya bilang kita tidak orang yang tidak berkecimpung di bidang intelijen tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana intelijen itu bekerja. Gitu. Dan untuk diketahui kita punya penerbang juga ada salah satu menurut aku tuh juga itu korban dari Mossad juga. Itu gitu, Pak. Iya, yang membuka masalah itu ya Pak, pesawat A4 yang dulu kita impor Pesawat, dari iya, Israel. betul. Iya, secara tidak langsung. Iya, saya tahu cerita Iya itu kan? Pak. Dia Iya, iya. meninggal di mana coba, Pak? Argentina kan? Di Argentina benar. Iya, betul. Setelah Ini dia ada tulis buku, Raja Uti sekalian, Raja Uti. betul. Ya Pak. Ya Pak Paul, kenapa Pak? Raja Uti, Ya, ya. ya Raja Ya Uti itu lanjut. Raja Uti yang ngomong kok, Pastor Paul. Ah, Raja Uti udah. Betul. Saya Oh iya, sedang sorry, ngomong. sorry. Itu itu para jauh yang aku bilang. Israel Mossad itu punya sejarah sendiri, punya budaya sendiri. Dia akan kejar sampai ujung dunia mana kok. betul Pak. Itu. Pak Dan orang yang lagi perang. Oke, silakan waktu dilanjut Bapak-bapak. para jauh Ya. itu kasus Ya, ya. penerbang itu setelah dia tulis buku, saya itu sudah menunggu. Waduh, ini kok ditulis ini ya? Waduh, ini bahaya bener, hilang juga habis itu. Iya, waktu itu saya ingat Pak Ponto, Iya, habis dia tulis buku, itu diliput sama iya, Metro TV dan TV-TV lain, betul. eh, Saya sudah selesai deg-degan udah langsung waktu itu. Pak, Aduh, habis sudah, habis. begitu dia terbang, nggak pulang. Gitu. Dan kenapa saya tahu itu? Karena saya tunggu bener. Apakah akan terjadi apa enggak? Ya, ya terjadi juga ternyata. Makanya saya sangat yakin dengan ini. Karena saya tahu, ya begitulah budaya organisasi. Itu. Mana, Pak? Iya, karena begini Pak, setahu saya sih, kalau dalam dunia intelijen tuh nggak ada istilahnya ini semua itu bergerak satu komando Pak, itu betul-betul yang paling paling ini, paling paling ya paling terarah gitu Pak. Mungkin kalau Iya, nggak bisa, Pak. di kesatuan lain agak sulit Pak, tapi kalau di intelijen ya jangan main-main dan jangan coba-coba untuk berbeda gitu Pak. Habis sudah.
Ya, beda sendiri dibunuh sendiri, Pak. Iya, betul Ganti betul. Pak Uti. Oke, Digigit Pak Urang silakan sendiri. lagi. Pak, lanjut aja Pak. Ya, lanjut. Pak Urang silakan. Ya, Oke, kalau ada lagi, halo. Ada Pak Ya, Urang tuh. Oh, ya, kalau shalom nggak ada Pak lagi, Ponto. ya shalom. Ya, shalom Pak Paul. Terima kasih atas Hmm. kesempatan. Pak Ponto, saya ini sependapat sih dengan pernyataan Pak Ponto soal apa two state solution itu, karena dulu waktu saya kuliah juga pernah diajarkan sama dosen saya bahwa ya itu dia dari pihak mereka yang nggak mau Iya, menerima betul. vote, iya. Cuman ya itu di Indonesia kan cara pandangnya berbeda Pak Ponto melihat persoalan tersebut. Ketika udah amburadul kayak gini, barulah digaung-gaungkan kembali to state solution kan? Ya gimana? Mereka udah marah besar karena selama ini diserang-serang terus, tapi mereka berusaha untuk defense. Sekarang akhirnya mereka ofensif kan Pak? Iya, betul. Ofensif. Betul. Heeh. Jadi Lah, ya kita seharusnya negara ini, kita bisa juga sih menyikapi persoalan internasional ini ya. Bagaimana berpolitik secara internasional kan? Bagaimana berdiplomasi kan, nggak bisa apa ya, ya, melihat dari satu jadi sisi begini, Pak. aja. Iya Pak Saya itu Ponto. heran. Kita selalu bilang kita menggunakan ik yang eh, tujuan bernegara yang satu. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Iya, betul. Iya, Tapi jangan lupa, paling di bawah itu ikut melaksanakan ketertiban dunia. iya benar Pak, benar. Heeh. Itulah, sekarang Dan kita ikut enggak melaksanakan ketertiban dunia ini? benar Pak, benar. Oh, kita tidak tahu isi sejarah Israel kok. Langsung kita bilang Israel adalah penjajah. Gimana? Iya, Dari dari mana? Nanti tiba-tiba, nanti Pak, kalau ini nanti satu saat akan kena karma kita. Apa? Indonesia dengan Papua itu kayak apa? iya makanya. Ayo. Makanya kita bilang hati-hati, kita bilang bahwa Israel menjajah Palestina. Bisa-bisa Indonesia menjajah Papua. Satu saat, hati-hati. Apa yang dilakukan Israel menyerang Palestina akan terjadi. Indonesia akan menyerang Papua juga. Dengar kata-kata aku, coba. Iya benar Pak, itu benar. Heeh. Iya, hati-hati. Makanya saya Kurang, mengingatkan, kita masih ada kurang satu bijaksana. pekerjaan. Emang kurang Ikut, bijaksana dan menyikapi ikut persoalan. melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kalau ikut melaksanakan ketertiban dunia, kita harus pegang dua bahu itu bersama-sama. Iya benar Pak. Padahal kita Itu. katanya non blok ya. Oh, kita katanya non-blok. Iya Tapi kita makanya. selalu bicara Israel ada penjajah. Dari mana Israel adalah penjajah? Kita lihat dulu sejarahnya. Ikan itu. Tendensinya udah Sekarang lain Pak, tendensinya. tidak bisa kita membohongi masyarakat ini. Nggak bisa. Itu. Apalagi zaman Nah, teknologi sekarang Pak. ya nggak mungkin. Zaman sekarang nggak mungkin. Makanya Iya. kita tuh tidak mungkin lagi kita hidup dalam kebohongan. Mana ikut melaksanakan ketertiban dunia? Betul, kemerdekaan adalah hak sebelah bangsa. Tapi jangan lupa ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bukan membuat dunia ini tidak tertib. Bagaimana tiba-tiba di adu sana anti Israel supaya Israel begini-begini. Itu apa melaksanakan ketertiban dunia, Pak? Iya. Hah? Waktu di mana Ketertiban itu kemarin? ketertiban Kan masyarakat dalam negeri aja nggak ini Pak, nggak selesai. coba. Pembubaran aja nggak bisa dituntasin. Gimana ya? Nah, itulah makanya saya ada kalanya suka menangisi bagaikan Yeremia menangisi Yerusalem itu.
karena melihat begitu banyak masalah yang tidak selesai-selesai. Ini belum Papua kita bicara. Iya, Pak. Papua makin lama bukan makin baik. Dan ngeras, Pak ya. Dia sana kita makin bingung. Dalam kebingungan, tiba-tiba TNI bilang Bintara dinaikkan umur pensiunnya dari 55, 58. Aku bilang berarti umur 55 tahun masih kejar-kejaran sama orang-orang Papua sana. Makan itu. Bisa enggak kira-kira? Coba. Gimana? Menetap, Gimana itu? menetapkan organisasi Papua dari OPM ke KKB, KKB ke OPM aja kadang kita Itu saya bilang hal-hal kebingungan sendiri kan. Sudah bingung sendiri. dalam kebingungan tiba-tiba Bintara yang umurnya 55 pensiun dinaikkan 58. Kalau 58 pensiun berarti Bintara yang umur 55 masih dikirim ke Papua sana kejar-kejaran. Kira-kira bisa enggak 55 kejar-kejaran ya Pak? Encok, Pak. Ya itulah Indonesia. Nah, Itu. pertanyaan saya ini Pak soal Presiden Iran Pak. Apakah jatuhnya pesawat tersebut Pak ada kemungkinan Pak soal konflik di internal mereka sendiri ya, Pak Oh soal bisa jadi, apakah bisa saja, mereka, mau hantam Israel atau tidak gitu loh. Jadi ada yang bisa, pro kontra gitu loh Pak, bisa jadi Pak ya. Karena saya lihat sih bukan bisa. ada dugaan kuat bukan karena faktor alam sih, karena helikopter yang Bisa. lain kan selamat aja kan. Jadi yaitu tadi siapa memanfaatkan siapa. Dia berpikir kalau jatuh pun nanti Israel dibilang. Israel bilang kalau Iya, jatuh Pak. pun itu kan sudah diperhitungkan. Iya, politiknya di sana sih. Iya, nanti dia bilang Israel kan. Israel sendiri kalau aku jatuhkan nanti kan gara-gara intern mereka kan. Ya sudah selesai kan. Hmm. Ya itu memang permainannya.